Besar Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Bambang Purwanto, menilai tokoh pejuang asal Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Letkol Pas Purnawirawan Haji Ahmad Sanusi Hananjuddin, merupakan sosok orang biasa, yang sangat layak dianugerahi gelar pahlawan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam seminar kepahlawanan khas Hananjuddin yang digelar di Universitas Bangka Belitung pada Selasa 16 Desember 2025. Harusnya dalam kondisi kekinian, di mana kesetaraan semakin dihargai, maka sudah saatnya negara memberi ruang kepada orang-orang yang dianggap biasa untuk menjadi pahlawan nasional, ujarnya. Menurutnya, selama ini masyarakat cenderung memaknai pahlawan sebagai tokoh besar dengan jabatan atau pangkat tinggi. Padahal, meski hanya berpangkat letnan kolonel, kiprah dan kontribusi Hananjuddin dinilai sangat luar biasa. Kalau dibaca sejarahnya, mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, hingga ketika beliau menjabat sebagai Bupati Belitung, pemikirannya melampaui zamannya, dan tindakannya pun demikian, katanya. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Hananjuddin tidak hanya layak dikenang sebagai pahlawan masyarakat Belitung atau Bangka Belitung semata, melainkan sebagai pahlawan bangsa Indonesia. Kepada Kementerian Sosial, kami sangat berharap tahun ini, ada satu orang biasa yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional, ujarnya. Ia menjelaskan, Hananjuddin merupakan sosok yang merintis, dari keterbatasan dan berjuang dari bawah, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kontribusi besarnya, adalah dalam sejarah awal pembentukan, Angkatan Udara Republik Indonesia. Beliau memperbaiki pesawat rampasan Jepang, membangun lapangan udara, dan merintis fondasi penting bagi Angkatan Udara Republik Indonesia. Ini adalah bagian sejarah yang sangat penting, jelasnya. Selain perannya di masa lalu, Hananjuddin juga dinilai sebagai figur inspiratif bagi generasi masa kini dan masa depan. Apa yang ditinggalkan Hananjuddin adalah inspirasi yang luar biasa. Hananjuddin adalah sebuah model, tambahnya. Ya, artinya harusnya dalam kondisi kekinian di mana kesetaraan itu mulai semakin dihargai, maka saya kira ini adalah saatnya untuk memberi ruang kepada orang-orang yang dianggap biasa. Itu kan mana lah mayor rohnya. Kan orang selalu berpikir yang jadi pahlawan itu kan adalah orang-orang besar lah kalau dalam konsep yang tadi saya sampaikan. Jadi, tapi apa yang dia lakukan itu luar biasa. Itu kalau dibaca secara ini runtut dari mulailah kita bicara mulai dari masa mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan kemudian ketika beliau menjadi bupati, itu kan pemikirannya itu kan melewati batas zamannya. Pemikirannya. Nah, tindakannya pun sama akhirnya. Implikasinya juga. Jadi kalau saya bayang ya bahwa ini dia adalah salah satu nanti yang memberi. Kalau misalnya yang Marsina itu kan konteks politisnya terlalu dominan. Itu kan ketika dia diangkat menjadi pahlawan. Tapi kalau ini kan tidak ada riuhan politik, dan itu bisa harusnya menjadi kekuatan bagi negara untuk mengatakan ini loh kami juga menghargai orang-orang biasa. Artinya, tetapi ini bisa juga menjadi kelemahan karena tidak ada dukungan politis. Kan? Jadi kan dia tidak berada dalam keriuhan politik kan. Ya, hingar-bingar. Jadi bisa jadi kekuatan, sebenarnya bisa menjadi kelemahan. Nah, tergantung sekarang negara dan pemerintah mau menghargai itu tidak. Kalau saya hanya di situ aja. Profesor Bambang juga menyinggung sisi religius dalam perjalanan hidup Hananjuddin. Ia menyebut Hananjuddin sebagai salah satu dari sedikit orang biasa yang mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Presiden Soekarno dalam posisi penting, sejajar dengan tokoh-tokoh besar Angkatan Udara, seperti Abdul Rahman Saleh dan Surjadi Surjadharma. Beliau tidak sendiri, tetapi beliau yang terpilih. Jika dilihat dari konsepsi keagamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbingnya. Sekarang tinggal bagaimana negara dan pemerintah mau menghargai jasa-jasa beliau, pungkasnya. Dari acara seminar kepahlawanan khas Hananjuddin yang digelar di Universitas Bangka Belitung pada Selasa 16 Desember 2025 di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, TerawangNews.com melaporkan.